Ceritanya dibuka di sebuah danau adem ayem, di mana ada bocah namanya Alec lagi asyik mancing. Tiba-tiba, nongol penyihir agak aneh namanya Eldas yang nawarin, "Dek, mau belajar sihir nggak?" Jadilah mereka mulai latihan bareng. Buat pemanasan, si Eldas masang target di depan Alec terus bilang, "Fokus!" Ya, si guru ini ngedongeng seru banget, bikin si Alec ngerasa seolah-olah lagi kejebak dan harus pakai sihir buat nyelamatin teman-temannya. Saking fokusnya, Alec berhasil manggil lingkaran api. Gurunya langsung nenangin, "Sabar, sabar, lemesin dulu." Pas sudah rileks, wush! Bola apinya melesat dan kena target. Mantap! Alec girang banget, karena berhasil nguasain jurus itu, dan bilang ke Eldas kalau rasanya lebih susah dari jurus biasa. Tapi, Eldas ngingetin kalau orang normal butuh sebulan buat belajar satu mantra sihir. Sedangkan Alec cuma butuh sehari doang. Dikasih semangat gitu, si bocah jadi makin pengen belajar jurus-jurus lainnya. Sambil ngingetin buat istirahat, Eldas nyuruh dia udahan latihannya dan lanjut mancing aja seharian. Alec nurut sambil manyun, kecewa karena nggak bisa nambah ilmu lagi. Eldas pun bilang, "Jangan buru-buru, toh dengan bakatnya yang luar biasa, cepat atau lambat, dia pasti jadi penyihir paling top." Alec kaget dan nanya ke Eldas, "Kalau gitu, aku sebenarnya masih perlu diajarin nggak?" Tapi Eldas diem aja. Tiba-tiba, pancing Eldas ditarik ikan gede, dan dia langsung ganti topik. Alec yang geli, lihat gurunya nggak jago mancing, akhirnya bantuin narik ikannya. Mereka berdua narik sekuat tenaga sampai jatuh ngejengkang, tapi berhasil juga. Dapat ikan yang lagi megap-megap. Lihat hasil kerja keras mereka, guru dan murid itu pun ngakak bareng. Besoknya, Eldas ngasih Alec buku buat belajar rumus-rumus sihir. Alec ngerasa pusing. Jadi Eldas mulai ngajarin pola-pola di dalam rumus itu. Hari-hari mereka habiskan buat belajar rumus yang jelimet. Sampai suatu hari, salju turun. Alec iseng ngeganggu pelajaran Eldas dan ngelempar bola salju ke arahnya. Akhirnya, mereka malah seru-seruan perang salju. Sayangnya, kebahagiaan mereka nggak lama, karena Eldas mutusin buat pergi ke ibu kota pas musim panas tiba. Alec sedih banget, karena nggak bakal ketemu lagi. Dan Eldas ngasih peringatan keras buat jangan pernah jadi penyihir istana. Alec yang bingung nanya, kenapa dia malah diajarin sihir? Ternyata, Eldas ngaku kalau itu caranya balas budi atas kebaikan almarhumah ibunya Alec. Setelah ngomong gitu, Eldas langsung balik badan dan ninggalin Alec sendirian. Bertahun-tahun kemudian, Alec udah jadi mahasiswa di Akademi Sihir Kerajaan. Pas lagi iseng lihat-lihat data alumni, dia baru tahu kalau Eldas lulus sebagai murid terbaik dan jadi penyihir istana. Tapi, belakangan Eldas malah diusir dari istana. Fakta itu bikin Alec marah besar sama pihak kerajaan. Demi ngebales kebaikan Eldas, dia nekat mau mengubah istana dengan cara jadi penyihir istana juga. Beberapa waktu kemudian, Alec beneran kerja jadi penyihir istana di timnya putra mahkota Regulus. Habis berantem sengit, si pangeran malah balik badan dan mecat dia. Alec kaget dan nanya alasannya. Si Regulus malah nyuruh dia ngejelasin tugasnya sendiri. Alec ngejawab kalau tugasnya adalah ngebantu pangeran pakai sihir. Regulus langsung nyindir kalau tugas itu gagal total di pertarungan sebelumnya. Regulus nunjuk-nunjuk, bilang kalau dia itu petarung pedang di garis depan. Sementara penyihir mereka, si Lenny, ngeluarin sihir serangan super kuat, dan si X, sang tanker, ngelindungin mereka dari serangan musuh. Menurut si pangeran, sihir pendukung dan penguat dari Alec itu sama sekali nggak ada gunanya buat tim mereka. Alec coba ngasih penjelasan, kenapa dia cuma pakai sihir pendukung, tapi Regulus keburu motong omongannya, dan ngejek dia lemah. Si Lenny juga ikut-ikutan nyamber, ngatain Alec yang hobinya pasif, dan selalu cari aman. Si Lenny ngaku kalau dari dulu dia benci banget sama sikap pengecut Alec dan nerima dia di tim cuma karena Regulus yang mau. Begitu Regulus terang-terangan nolak Alec, Lenny dan X jadi merasa bebas buat ikut-ikutan ngusir dia. Regulus bilang, tadinya dia lihat ada potensi di diri Alec karena lulus sebagai penyihir istana terbaik. Tapi sekarang dia mikir, kalau Alec itu cuma modal nyogok biar bisa lulus. Sekali lagi, Alec coba membela diri. Tapi Regulus keburu lihat ada belati di pinggangnya dan langsung merebutnya. Dia marahin Alec karena bawa senjata. Katanya rakyat jelata nggak boleh punya yang begituan. Alec bilang itu cuma buat jaga-jaga. Kalau ada bahaya, Regulus malah narik kerahnya saking marahnya. Menurut si pangeran, rakyat jelata itu kumpulan orang bodoh yang nggak bisa dengerin perintah dasar. Dan Alec cuma bisa diem. Regulus langsung nyopot paksa jubah penyihir Alec
bilang kalau dia nggak pantas dapat posisi itu. Kata-kata kasar si pangeran bikin Alec panik dalam diam, dan timnya langsung masuk ke dungeon, ninggalin dia gitu aja. Setelah itu, Alec pulang ke rumah buat mempelajari dungeon tersebut, karena tahu si pangeran nggak punya kekuatan sihir yang cukup buat ngadepin monster kuat di level 30. Alec ngambil langkah ekstra buat ngelindungin dia. Dia berangkat ke ibu kota dan minta izin masuk ke para penjaga kerajaan. Tapi ditolak mentah-mentah, sambil diingetin kalau status penyihir istananya udah dicabut. Pas para penjaga negasin kalau rakyat biasa dilarang masuk, si Lenny nongol dan mulai ngejek Alec lagi. Dia nyebut-nyebut rumor kalau Alec udah masuk ke level 67. Tapi menurutnya itu cuma cerita bohong, biar kedengeran hebat. Pas Lenny mau balik masuk, Alec coba ngikutin, tapi langsung dihalangin sama penjaga. Alec pun ngeluarin gulungan dan mohon-mohon ke Lenny, biar disampein ke pangeran. Lenny balik badan dan ngambil gulungan itu, bikin Alec mikir seenggaknya permintaan kecil ini bakal dikabulin. Tapi, si Lenny malah nyengir dingin, dan nyobek-nyobek gulungan itu di depan mata Alec, terus pergi gitu aja. Dia nyuruh para penjaga buat ngusir Alec. Setelah kejadian itu, Alec balik ke kota dengan perasaan ambiar. Sedih karena usahanya selama 4 tahun buat mengubah istana sia-sia. Pas lagi ngelamun, tiba-tiba pemimpin parti lamanya Yorha mergokin dia lagi berdiri di sana. Alec noleh, dan Yorha langsung lari meluk dia. Mereka berdua akhirnya duduk bareng, dan Alec nyeritain semua yang terjadi. Yorha ngerti banget kenapa temennya itu murung. Dia marah-marah karena istana kerajaan Gardena nggak masuk akal banget, apalagi soal hobi mereka yang suka misah-misahin rakyat biasa sama bangsawan. Alec jadi khawatir ada yang denger. Tapi Yorha nunjukin kalau mereka lagi sendirian. Sebelum makin larut dalam penderitaan Alec, Yorha bilang kalau Alec pasti bakal baik-baik aja. Dan dia malah seneng Alec dipecat dari tim pangeran. Alec jadi bingung. Jadi Yorha ngingetin janji mereka bertahun-tahun lalu buat ngajak dia balik lagi ke timnya. Katanya, dia datang ke ibu kota emang cuman buat ngerekrut Alec. Yorha berdiri dan nanya apa Alec mau gabung lagi sama timnya. Alec yang masih cengoh ditanya lagi sama Yorha yang bilang kalau dia butuh kekuatannya. Alec jadi terharu dan ngingetin kalau dia diusir dari istana karena dianggap nggak berguna. Tapi Yorha malah ketawa dan bilang, itu semua nggak penting. Dia bilang ke Alec kalau seluruh timnya udah nungguin dia balik. Sambil nginget-nginget potensi Alec, Yorha bilang, kalau Alec bisa kok jadi penyihir istana lagi. Kalau emang nggak mau gabung, air mata mulai berlinang di mata Alec, dan dia pun berdiri buat gabung sama timnya Yorha. Yorha senyum dan berharap petualangan mereka ke depan bakal seru. Sambil nyambut Alec kembali ke party mereka yang bernama Lasting Period. Sambil dipegang tangannya sama Yorha, Alec ngerasa seneng banget bisa balik lagi ke teman-teman lamanya. Mereka pun pulang bareng. Pas lagi tidur di kereta, Alec keinget lagi peringatan Eldas buat jangan pernah jadi penyihir istana. Begitu bangun dari mimpi, Yorha ngasih tahu kalau kampung halaman mereka, Fizzle, masih agak jauh. Alec ngangguk tapi tetap melek, yang bikin Yorha jadi khawatir. Alec ngejelasin kalau situasinya sekarang persis sama kayak yang diperingatin Eldas, terus dia ngelamun lagi. Sementara itu, di ibu kota, Pangeran Regulus dapat kabar kalau Alec udah cabut dari kerajaan. Setelah Lenny ngasih tahu kalau Alec sekarang jadi petualang. Regulus ngejek Alec yang katanya jenius, terhebat di Akademi Sihir. Tapi nyatanya pengecut karena kabur. Lenny nawarin minuman buat ngerayain anggota tim baru mereka. Menurutnya, anggota baru ini tambahan yang hebat. Soalnya dia punya bakat cemerlang dari keluarga bangsawan Duke Fornius. Regulus nerima minumannya dan neguk sedikit. Sementara Lenny muji-muji dia dan berlagak seolah-olah mereka bisa naklukin seluruh dungeon. Pas si pangeran mabuk itu ketawa sombong, Alec dan Yorha akhirnya sampai di kampung halaman mereka, Fizzle. Alec seneng banget lihat banyak petualang di sekitarnya. Dan Yorha ngasih tahu kalau mereka bakal menjelajahi dungeon di sebelah barat kota. Sebelum berangkat, Yorha ingat kalau Alec harus didaftarin dulu di guild petualang. Pas mereka masuk ke guild, mbak resepsionisnya ngasih info kalau butuh lisensi khusus buat menjelajahi dungeon yang lebih dalam dari level 30. Mbaknya juga ngejelasin cuman petualang yang udah kedaftar selama 2 tahun yang bisa dapat lisensi itu. Yorha langsung sewot dan nanya ke resepsionis, kenapa anggota timnya, Klazia, nggak ngurusin surat izin buat mereka? Ternyata si resepsionis cerita kalau Klazia malah ngancem-ngancem guild biar suratnya dikeluarin gitu aja. Bikin malu aja kelakuannya. Setelah itu, Yorha duduk buat makan bareng Alec.
sambil ngedumel karena Klesia ngerusak rencananya. Sambil gigit sandwich, dia ngeluh kalau mereka nggak bisa nunggu 2 tahun lagi buat masuk ke lantai 52 dungeon. Tapi, abis makanannya habis, Yorha jadi ceria lagi dan mutusin buat menjelajahi area yang lebih gampang aja untuk sementara waktu. Alec kaget, tapi Yorha ngejelasin kalau ini hitung-hitung pemanasan yang bagus buat petualangan serius mereka nanti. Dengan semangat baru, Yorha berdiri dan ngajak Alec buat nikmatin waktu mereka di kota para dungeon ini. Habis makan siang, mereka langsung berangkat ke dungeon di mana segerombolan monster serangga langsung ngepung mereka. Yorha masang sihir pertahanan ke Alec yang langsung maju dan nebas serangga-serangga itu. Yorha seneng lihat kerja sama tim mereka, tapi dia juga ngerasa aneh. Kok dungeon buat pemula ini susah banget. Pas serangganya mulai beranak pinak, Alec curiga pasti ada insiden di level dungeon yang lebih dalam. Yorha masang sihir pertahanan buat dirinya sendiri dan jalan maju, tapi Alec bilang itu nggak aman. Dengan pede, Yorha terus maju sambil bilang kalau Alec udah kehilangan keberaniannya yang dulu. Yorha ngingetin kalau dulu dia nggak pernah mundur ngadepin monster apapun dan nyuruh Alec buat percaya sama penilaiannya. Ngeliat monster-monster ngumpul dan ngegempur perisai Yorha, Alec jadi bingung mau ngapain. Tapi, dia ingat kalau dia bukan lagi penyihir istana yang tugasnya ngebantu pangeran manja. Merasa bebas buat ngebantu temennya, Alec mulai konsentrasi dan ngumpulin sihirnya. Yorha sadar temennya lagi fokus. Dan wush, Alec ngeluarin sihir api dahsyat yang ngebakar semua serangga sampai jadi arang. Yorha seneng banget lihat semangat lama temennya balik lagi. Tapi Alec malah lompat buat ngabisin serangga lain di belakangnya. Terus, pas gerombolan serangga ngepung mereka berdua, Yorha masang perisai raksasa, sementara Alec nyiapin mantra gede. Serangga-serangga itu cuma bisa berdengung tanpa daya pas Alec manggil lingkaran sihir super besar dan ngeluarin jurus petir dahsyat yang nyapu bersih mereka semua. Merasa pertarungan udah selesai, Alec ngehela napas lega dan Yorha ngucapin selamat. Tiba-tiba, monster cacing raksasa nongol dari tanah dan nangkep Yorha. Belum sempat santai, Alec sadar kalau pasti cacing inilah penyebab para serangga tadi panik. Pas Yorha ngegantung di antara gigi-gigi monster itu, Alec ingetin kalau dia punya sihir pendukung terkuat se-akademi. Yorha senyum. Ingat, kalau Alec juga punya sihir serangan paling kuat buat ngebantu. Dengan dukungan dari Yorha, Alec manggil naga api yang melingkar di atas tongkatnya. Dia ngerapalin mantra bernama Blazing Tornado dan ngeluncurinnya ke arah si cacing. Si naga langsung nelen cacing itu dan ngebakar seluruh badannya sampai jadi abu, ninggalin Yorha yang aman di dalam gelembung pelindungnya. Setelah mendarat, Yorha lari ke arah Alec yang lagi muji kemampuannya. Yorha bilang kalau Alec itu penyihir terkuat di dunia, dan Alec cuma bisa nerima pujian itu dengan malu-malu. Yorha ngerasa kelakuan Alec persis kayak zaman dulu, sambil keinget salah satu pertarungan lama party mereka. Beberapa waktu kemudian, timnya Yorha lagi ngelawan Hydra. Si Satria coba nyerang, tapi tombaknya mental gitu aja dari kulit monster itu. Buat ngebantu si Satria kabur, pemanah di tim mereka coba ngalihin perhatian si Hydra. Tapi si Satria malah marah, karena ngerasa diganggu. Pas mereka lagi adu mulut, si Hydra nyemburin bola api raksasa ke arah mereka. Yorha nahan serangan itu pakai dinding es. Tapi kepala monster yang satunya lagi malah ngeluarin jurus petir. Dia nahan petir itu pakai perisai tanah. Tapi udah kecapean, karena harus ngeladenin semua elemen. Di tengah keputusasaan itu, dari belakang terdengar suara Alec. Wah, semua langsung lega. Soalnya, dia ngabungin kelima elemen jadi satu jurus dahsyat yang kekuatannya bisa bikin tanah geter. Langsung nembus pertahanan si Hydra kuat itu. Seneng banget bisa ketemu lagi sama teman lama mereka. Seluruh anggota party langsung lari nyamperin Alec. Setelah berhasil mecahin rekor dengan nyelesain level 68, mereka jadi makin semangat buat menjelajah lebih dalam lagi dan mencetak sejarah bareng sebagai lasting period. Ceritanya dimulai pas hari kelulusan. Mereka ini baru aja mecahin rekor dungeon sepanjang masa dengan sukses nembus lantai 68, yang bikin mereka langsung jadi lulusan terbaik di akademi. Nah, pas lagi asyik jalan pulang, sambil ngobrolin mau ngapain ke depannya, si Alec tiba-tiba diem. Terus ngomong ke teman-temannya, kalau dia ternyata mau jadi penyihir istana. Teman-temannya jelas kecewa dengernya, terutama si Ornes. Soalnya, kalau aja Alec gabung sama mereka, party petualang mereka udah pasti jadi yang paling kuat sejagat raya. Tapi ya sudahlah, dia tetap ngehargain keputusan Alec, pasti ada alasan bagus di baliknya. Sebelum mereka pisah jalan, Yorha negasin kalau dia belum nyerah buat ngerekrut Alec. Intinya, begitu ada lowongan,
Dia janji bakal langsung datang buat nawarin. Nah, kita balik lagi ke masa sekarang, di mana si Yorha akhirnya resmi ngajak Alec gabung ke partinya. Buat ngerayain, Alec ditraktir makan besar. Tapi ya gitu, si Yorha ini payah banget kalau soal minum-minum. Baru nenggak 1 gelas bir aja, kelakuannya udah mulai aneh dan badannya oleng. Nggak butuh waktu lama sampai akhirnya dia ambruk di kursi dan ketiduran. Alec yang baik hati langsung pakai sihir buat nyelimutin Yorha pakai jaketnya biar nggak masuk angin. Tiba-tiba ada seorang pria muncul di belakangnya dan nyeletuk. Untuk ukuran petualang, kamu perhatian juga? Ya, Alec ngira itu cuma orang mabuk biasa. Jadi dia cuekin aja. Tapi si pria ini malah jadi kesal dan langsung mengayunkan botolnya ke arah Alec. Botolnya pecah berkeping-keping, tapi Alec udah keburu pasang perisai sihir buat ngelindungin diri. Pas Alec mau balas, pria itu tiba-tiba manggil namanya dan bilang kalau reputasinya emang bukan isapan jempol belaka. Dia lalu nyodorin kartu akses dungeon ke meja sebagai permintaan maaf karena udah ngetes dengan cara yang kasar. Alec yang tadinya marah sekarang jadi bingung total. Soalnya dia sama sekali nggak kenal pria ini siapa. Tiba-tiba Yorha bangun dari mabuknya dan nanya ke Alec, "Ngapain Guildmaster ada di sini?" Alec kaget bukan main. Pas tahu pria ini ternyata beneran Guildmaster. Dan si Guildmaster bilang dia pengen lihat sendiri sehebat apa sih mantan penyihir istana itu. Jadilah si Alec diajak ke pusat latihan. Gak lama kemudian, mereka semua sampai di ruang penilaian. Di situ, si Guildmaster akhirnya ngenalin diri secara resmi. Namanya Laviel. Alec langsung inget. Dia pernah dengar cerita kalau si Laviel ini dulunya anggota parti peringkat S. Wah, udah pasti ngelawan dia bakal susah banget, pikirnya. Tapi, bukannya takut, dia malah semangat. Soalnya, ini kesempatan emas buat pemanasan sebelum beneran masuk dungeon. Begitu pertandingan dimulai, Alec langsung nembakin sihir petir ke Laviel. Tapi si bos guild itu dengan lincah ngehindar dan balas nyerang pakai tebasan air. Alec sadar kalau ngandelin serangan jarak jauh doang, nggak bakal efektif. Jadi dia mutusin buat maju dan ngajak Laviel adu jotos dari dekat. Tapi pas dia maju, Laviel udah keburu pakai sihir penguat ke badannya sendiri. Bikin kecepatan dan kekuatannya naik gila-gilaan. Saking cepatnya, Alec sampai susah ngikutin gerakannya. Dan pas Laviel akhirnya nyerang, meskipun Alec berhasil nahan pukulannya pakai perisai, dia tetap aja mental sampai nabrak tembok. Yorha mulai cemas. Tapi Alec cepat-cepat bangun dan bilang dia nggak apa-apa. Dia cuma kaget aja, sama kecepatan serangan Laviel tadi. Jadi dia mulai mikirin cara buat ngehindar di serangan berikutnya. Tapi kemudian dia malah ketawa sendiri. Soalnya dia sadar kalau dia bisa ngelakuin lebih dari sekadar menghindar. Dulu waktu di bawah perintah pangeran, Alec dilarang keras buat aktif nyerang. Tapi sekarang sebagai petualang, dia bebas. Dia nggak lagi dibatesin. Cuma buat menghindar dan pakai sihir pendukung. Tongkatnya langsung dia lapisi sihir sampai jadi pedang, terus maju nyerang. Laviel coba nembakin tebasan air lagi, tapi dengan gampang ditebas sama Alec. Laviel lumayan kaget, tapi dia yakin pukulannya nggak bakal bisa ditepis semudah itu. Dia pun ngeluarin sihir penguat lagi dan nerjang maju. Sialnya buat dia, Alec udah nyiapin serangan balasan. Begitu Laviel masuk jangkauan, dia langsung disambut sama sihir petir Alec dengan kekuatan penuh, bikin dia nggak bisa bertahan sama sekali dari serangan Alec berikutnya. Laviel sampai nggak percaya Alec bisa beneran mendaratkan serangan ke dia. Sekarang dia paham kenapa Yorha sering banget muji-muji Alec. Tapi tes ini masih jauh dari kata selesai. Laviel langsung aktifin artefak kunonya yang membentuk sarung tangan raksasa di tangannya. Sekali nonjok aja, tanah langsung bolong gede. Alec sadar kalau kena satu pukulan aja, bisa gawat. Jadi dia harus super hati-hati. Tapi, nyerah, jelas, bukan pilihan. Dia coba nyerang lagi pakai sihir petir. Tapi kali ini serangannya hampir nggak ada gunanya buat ngelambatin Laviel. Ternyata, kemampuan spesial artefak Laviel itu bisa nyembuhin luka seiring waktu. Jadi, makin lama pertarungan ini, makin kecil kemungkinan Alec buat menang. Dia harus bisa ngehentiin proses penyembuhan Laviel. Jadi dia nyerang terus-terusan. Tapi nggak ada satupun yang kena. Alec lalu ngejek Laviel, yang terus-terusan menghindar. Kenapa? Takut ya ngadepin aku langsung? Ejekan itu ternyata manjur bikin Laviel panas. Dia langsung mengayunkan pukulan liar ke Alec, yang justru bikin pertahanannya bolong dan perutnya kena tebas. Sesuai harapan Alec, dia berhasil ngasih luka lagi ke Laviel. Tapi buat ngalahin si bos guild ini,
butuh lebih dari itu. Leviel nerjang maju lagi, dan Alec coba bertahan pakai perisai. Tapi perisainya hancur lebur, saking kuatnya pukulan itu. Untungnya, serangan itu bikin momentum Leviel sedikit pecah. Jadi Alec manfaatin kesempatan itu buat nyerang dadanya. Leviel nolak buat kalah. Jadi dia coba ngelancarin pukulan palu yang bikin debu di mana-mana. Yorha sampai mikir kalau Leviel udah keterlaluan untuk sebuah tes. Pukulan sekeras itu harusnya udah cukup bikin Alec pingsan. Tapi ternyata, dia masih bisa menyelinap ke belakang Leviel dan ngelancarin satu serangan terakhir. Tenaganya pun habis sampai di situ. Tongkatnya patah, dan dia langsung jatuh pingsan. Yorha buru-buru lari buat ngecek kondisinya. Leviel akhirnya ngaku kalau dia mungkin agak keterlaluan kali ini. Dan dia nyatain Alec sebagai pemenang sejati dari pertandingan itu. Pas Yorha lagi ngobatin luka Alec, Ornes muncul karena udah kelamaan nunggu. Dan dia kaget setengah mati pas tahu Alec ternyata lagi duel sama Leviel. Dia bilang ke Leviel kalau itu tindakan payah banget. Pakai senjata pamungkas cuma buat latih tanding. Tapi Leviel bilang dia cuma sedikit kebablasan. Yang jelas, sekarang dia yakin 100% kalau Alec memang pantas masuk dungeon. Jadi, dia ngasih kartu akses dungeon dan apapun yang Alec butuhin. Asal Alec janji nggak bakal nuntut dia gara-gara kejadian ini. Meskipun hasilnya nggak terduga, Ornes tetap ngucapin selamat ke Alec karena udah lulus dari tes yang nggak adil ini. Tapi karena Alec masih pingsan, mereka bawa dia masuk dan baringin di sofa buat istirahat. Sekarang, mereka semua udah dengar cerita soal ketidakadilan yang harus dialami Alec selama jadi penyihir istana. Dan jujur aja, hebat banget dia bisa bertahan selama itu. Istana itu isinya orang-orang sombong yang gak suka lihat rakyat biasa. Jadi Alec pasti udah kerja keras luar biasa buat mempertahankan posisinya. Tiba-tiba, resepsionis nerobos masuk, nyariin guildmaster dan bilang ada kabar buruk. Leviel pun pamit ke yang lain karena ada urusan. Dan ninggalin mereka di kantornya buat jagain Alec. Tapi dia ngasih satu syarat, jangan sekali-kali nyentuh koleksi minuman kerasnya. Begitu Leviel pergi. Ornes langsung nyamperin koleksi minuman itu dan ngambil botol yang kelihatannya paling mahal. Cuma buat bikin Leviel kesal. Setelah itu, dia minta Yorha buat ceritain detail lengkap soal kehidupan Alec sebagai penyihir istana. Soalnya selama ini dia cuma denger cerita yang gak jelas. Dan wah, ceritanya panjang banget. Alec ditugasin buat ngelindungin pangeran. Tapi di saat yang sama dia dilarang bawa pedang atau pakai sihir apapun yang bisa bikin dia kelihatan lebih hebat dari si pangeran. Udah gitu, dia juga disuruh bawain barang-barang dan ngurusin semua item party. Dan yang paling parah, setelah maksa Alec buat cuma pakai sihir pendukung, si pangeran malah ngatain dia nggak berguna karena cuma bisa sihir pendukung. Ornes jadi agak bingung. Soalnya setahu dia keahlian Alec itu sihir serangan. Yorha pun ngejelasin kalau Alec sengaja belajar sihir pendukung mati-matian cuma buat nyenengin si pangeran. Padahal itu bukan bidangnya sama sekali. Setelah tahu semua penderitaan yang dialami Alec gara-gara si pangeran, Ornes marah besar. Begitu Alec bangun, dia langsung ngusulin buat nunda penjelajahan dungeon dan pergi ke kerajaan buat ngehajar pangeran brengsek itu. Alec nyuruh Ornes buat tenang. Meskipun dia kesal sama perlakuan yang dia terima, marahnya nggak sampai pengen balas dendam ke pangeran. Tapi, Ornes lebih dari siap buat ngewakilin kalau Alec mau. Alec lalu naruh tangannya di bahu Ornes dan bilang nggak usah khawatir. Karena selama dia bisa berpetualang sama teman-temannya, dia nggak peduli sama hal lain. Lagian, dia yakin karma bakal datang sendiri ke pangeran itu. Apalagi sekarang nggak ada lagi yang beresin semua kekacauannya. Dengar itu, Ornes dapat ide cemerlang. Dia bilang ke Alec, mereka cuma perlu jadi petualang terhebat di dunia. Nanti, kalau beritanya udah sampai ke istana, si pangeran pasti bakal nyesel. Udah ngebuang Alec, dan pas pangeran itu mulai mohon minta Alec kembali, saat itulah Alec bisa natap matanya langsung dan nolak dia dengan hinaan sebanyak yang dia mau. Alec ngaku kalau ide itu kedengarannya menarik. Dia pun tos sama Ornes, berjanji kalau mereka bakal jadi party terkuat bersama-sama. Sementara itu, di ruangan lain, seorang anggota party peringkat S lagi diobatin sambil ngasih laporan ke Guildmaster soal misinya. Misinya gagal total, dan sisa teman-temannya masih kejebak di dalam dungeon. Jadi, Kresia minta Leviel buat ngebentuk tim penyelamat. Leviel langsung ngadain rapat darurat, tapi karena waktunya mepet. Orang yang tersedia cuma mereka yang kebetulan lagi ada di guild. Dia ngasih tahu semua orang kalau mereka bakal ngebentuk tim buat nyelamatin anggota party. Kreja yang sekarang kejebak di lantai 64 dungeon. Semua petualang di situ langsung saling pandang dengan cemas.
Soalnya mereka semua tahu betapa berbahayanya lantai itu. Tapi pas rapat lagi berlangsung, Alec masih duduk sendirian di kantor Guildmaster. Waktu Cresia datang, dia nemuin Alec lagi sendirian dan nanya kabarnya. Tapi ngelihat luka-lukanya, jelas banget kabarnya. Lagi nggak baik-baik aja. Cresia nanya kenapa dia di situ. Padahal ada rapat penting. Tapi Alec bilang dia nggak mau ganggu. Soalnya semua yang di rapat itu petualang peringkat A. Dan dia masih ngerasa kayak orang luar dibanding mereka. Cresia mengangkat tangannya dan pakai sihir pemulihan buat nyembuhin Alec. Setelah itu dia bilang kalau Alec harus tahu nggak ada satu orang pun di sini yang bakal nganggep dia orang luar. Selama jadi penyihir istana, Alec tanpa sadar jadi punya kebiasaan buat nggak pernah menonjol atau banyak omong karena takut nyinggung para bangsawan sombong. Dan meskipun dia tahu di sini situasinya beda, nggak gampang buat ngubah kebiasaan selama 4 tahun dalam semalam. Cresia bisa lihat kalau Alec lagi kesulitan, jadi dia nepuk-nepuk kepalanya dan bilang dia selalu ada kalau Alec butuh bantuan. Yang bikin Alec merasa jauh lebih baik. Beberapa saat kemudian, Ornes dan Yorha kembali. Ornes bilang ke Alec kalau mereka baru aja dapat alasan yang pas buat masuk ke dungeon. Dia ngejelasin detailnya ke Alec dan bilang kalau tempat yang bakal mereka tuju itu julukannya Pembunuh Tank. Julukan itu dikasih karena di dalam sana, semua jenis sihir penyembuh sama sekali nggak berfungsi. Jadi satu-satunya cara buat pulih cuma ngandelin ramuan. Alec kaget dengar Cresia setuju sama misi ini. Padahal sihir penyembuh itu salah satu keahlian utamanya. Tapi sebenarnya Cresia juga benci banget ide buat pergi ke sana. Dia cuma kepaksa nerima karena Ornes terus-terusan maksa. Bilang kalau ini bakal jadi misi awal yang bagus buat tim mereka. Alec jadi sedikit khawatir kalau dia nggak bakal cukup kuat buat ngebantu. Tapi Yorha bilang, justru dialah tulang punggung dari operasi ini. Seluruh operasi mereka bakal bergantung penuh sama sihir Alec. Jadi tanpa dia, misi ini benar-benar mustahil buat dilakuin. Misi utamanya adalah nyelamatin rombongan yang kejebak di lantai 64. Kalau mereka nekat lewat jalur normal, dijamin bakal telat banget. Untungnya, mereka punya benda sakti ini. Ketua guild ngasih mereka sebuah dungeon core, item yang fungsinya kayak tiket tol, buat ngelewatin para bos sampai ke lantai tempat item itu ditemuin. Nah, yang mereka pegang ini hasil oleh-oleh dari Krista. Jadi harusnya jalan ke lantai 64 bisa lebih gampang. Tapi ya tetap aja nggak boleh lengah. Menurut gosip, bos di lantai 64 itu jenisnya monster undead. Jadi mau nggak mau mereka harus ngandelin sihir serangan. Karena itu, semua sepakat nyuruh Alec buat mode hemat daya dulu. Energinya harus diirit-irit. Sampai waktunya duel lawan si bos undead. Alec sempat nanya, serius nih gue nonton aja di awal-awal. Si Ornes langsung yakinin kalau ini strategi paling pas. Soalnya bahaya banget. Kalau sampai energi Alec habis, pas lagi genting-gentingnya. Rombongan ini langsung teleportasi ke lantai 64. Begitu sampai, mereka langsung disambut sama panitia penyambutan dari gerombolan tengkorak. Nggak pakai lama, Ornes langsung tancap gas maju paling depan, nyikatin para tengkorak itu pakai tombaknya. Yorha sampai teriak nyuruh Ornes nungguin. Soalnya dia harus ada di dekatnya buat masang sihir pertahanan. Tapi ngelihat gayanya, kayaknya si Ornes nggak butuh-butuh amat. Sambil jalan santai di belakang, Alec dan Cresia ngobrol. Alec kaget juga pas tahu kalau Ornes ternyata punya artefak. Sama kayak si Leviel Stance. Cresia ngejelasin kalau itu sebenarnya cuma tombak yang dikasih sihir ketajaman sama anti patah level 3. Tapi buat orang modelan Ornes, yang begitu aja, udah lebih dari cukup. Suasana mulai agak ngebosenin. Soalnya semua musuh kroco di depan udah disapu bersih sendirian sama Ornes. Alec iseng, nanya apa Ornes butuh bantuan. Tapi Ornes langsung nolak mentah-mentah. Bilang kalau urusan musuh ecek-ecek gini, biar dia aja yang beresin. Alec dan Cresia lanjut jalan. Tapi tiba-tiba Alec ngerasa ada yang coba ngendap-endap di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Alec langsung balik badan dan nembakin petir ke arah sana. Teman-temannya langsung berhenti dan nanya ada apa gerangan. Dia ngejelasin kalau barusan dia ngerasa ada sesuatu di belakangnya. Ornes percaya banget sama insting temannya itu, jadi dia nanya ke Alec apa dia bisa tahu itu apa dan di mana posisinya. Alec masih belum bisa lihat wujudnya, tapi feelingnya bilang benda itu ada persis di depannya. Akhirnya, dia menciptakan pedang mana dan menebasnya. Serangannya kena dan langsung ngebuka wujud asli makhluk itu. Sesosok Grim Reaper. Ornes langsung sorak-sorai buat Alec. Soalnya insting temennya itu ternyata masih setajam silet. Cara Ornes ngomong barusan bikin Alec curiga jangan-jangan dia udah tahu soal si Grim Reaper ini dari awal.
Nesti Ingelis bilang kalau dia emang tahu ada monster tak kasat mata di lantai ini, tapi dia nggak tahu cara ngatasinnya. Jadi, dia pikir bakal jadi ide bagus kalau ngebiarin Alec yang nyari solusinya sendiri, biar kepercayaan dirinya naik lagi. Pengakuan dan kepercayaan adalah dua hal yang nggak pernah Alec dapetin selama kerja jadi penyihir istana. Jadi dia seneng banget tahu teman-temannya percaya penuh sama dia. Tapi sambil ngabisin si Grim Reaper, dia teriak kalau perbuatan Ornest itu tetap aja salah. Ternyata Klesia sama Yorha juga udah tahu soal musuh tak kasat mata ini dan gak ngasih tahu Alec. Mereka pun minta maaf. Tapi semua ini dari awal emang idenya si Ornest. Makanya Klesia nyuruh Alec buat ngelampiasin amarahnya ke Ornest aja. Alec bilang ke Ornest, kalau urusan ini bakal dibahas panjang lebar nanti kalau udah pulang. Tapi sekarang mereka harus fokus nyelesain misi dulu. Rombongan itu pun makin masuk ke dalam dungeon. Nggak lama kemudian, mereka ketemu gerombolan tengkorak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan Ornest malah kelihatan seneng banget. Karena ini bakal jadi tantangan yang lumayan. Yorha ngingetin kalau mereka di sini buat misi penyelamatan. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Tapi bagi Ornest, nggak ada yang lebih nikmat dari pertarungan seru. Dia nyuruh semua orang mundur, biar dia yang ngurusin sendirian. Tapi Alec nolak, nggak mau ngebiarin Ornest maju sendirian lagi. Akhirnya dia ikut gabung di pertarungan, sementara Yorha ngasih sihir penguat ke mereka berdua. Sialnya, pas mereka berdua asyik ngabisin para tengkorak. Mereka lupa kalau Yorha itu payah dalam bertarung, dan jadi nggak ada yang jagain. Untungnya, ada Klesia yang sigap nyelamatin dia. Alec nggak mau ambil risiko lagi. Jadi dia nyuruh semua orang buat berlindung di belakangnya, biar dia yang beresin sisanya. Semua nurut, dan Alec langsung ngerapal mantra petir area luas. Setelah jalanan bersih, mereka bisa lanjut lagi. Tapi sebelum itu, Ornest punya pertanyaan buat Alec. Dia heran, kenapa dari tadi Alec sering banget pakai mantra petir? Padahal waktu mereka masih sekolah dulu, Alec biasanya pakai berbagai macam mantra keren buat bertarung. Ornest jadi penasaran, apa yang bikin dia berubah? Alec langsung keinget semua momen waktu si pangeran dengan gegabahnya maju ke dalam dungeon tanpa mikir. Dan akhirnya, Alec yang harus beresin semua kekacauannya. Kayaknya, sejak saat itu, Alec jadi terbiasa pakai mantra petir karena waktu aktivasinya paling cepat. Tiba-tiba, mereka semua dengar suara mengerikan dari bagian dungeon yang lebih dalam. Yorha yakin banget, itu pasti suara si bos lantai. Mereka harus segera ke sana secepat mungkin. Akhirnya, semua setuju buat ngebiarin Ornest lari duluan. Soalnya dia yang paling kenceng di antara mereka. Yorha langsung masang sihir peningkat kecepatan ke semua orang, dan Ornest langsung ngacir. Sisanya, ngikutin dari belakang. Mau lihat berapa kali pun, Alec selalu kagum sama kecepatan larinya Ornest. Apalagi setelah dapat tambahan tenaga dari sihirnya Yorha. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya nyusul Ornest. Tapi anehnya, dia malah lagi duduk santai di pinggir tebing, sambil nontonin sesuatu di bawah. Alec ikut ngintip ke bawah dan ngelihat ada seorang cowok lagi dikejar-kejar sama bos lantai, sambil teriak-teriak minta tolong ke Ornest. Tapi Ornest kelihatannya nggak minat sama sekali buat ngebantu. Alec nanya ada apa sebenarnya. Dan Ornest ngejelasin kalau cowok itu emang nyebelin banget. Namanya Loki, dan dia adalah penyihir pendukung dari party yang mau mereka selamatkan. Sebagian besar anggota party Rakroma itu orangnya baik-baik. Tapi si Loki ini kelakuannya minus banget. Jadi nggak ada yang sudi temenan sama dia. Loki teriak ke Ornest. Ngancem kalau dia mati di sini, dia bakal ngehantui mimpi Ornest seumur hidupnya. Tapi Ornest kayaknya santai aja dengan ancaman itu. Tiba-tiba, si Loki kesandung dan jatuh ke tanah. Alec langsung bilang, mereka harus nolongin. Soalnya monsternya udah mau mangsa dia. Tapi yang lain malah bilang kalau Loki itu sebenarnya nggak dalam bahaya. Karena ini emang gaya bertarungnya yang biasa. Benar saja. Monster itu nginjek sebuah lingkaran sihir di tanah, dan Loki langsung nyengir lebar. Detik berikutnya, pilar api langsung nyembur dari bawah dan nembus perut si monster. Alec sadar, kalau Loki pasti udah masang jebakan buat monster itu. Yang lain ngejelasin, meskipun mereka sebel sama orangnya. Mereka nggak bisa mungkirin fakta kalau Loki itu ahli strategi yang brilian di medan perang. Si monster terus-terusan nginjek jebakan Loki satu persatu, dan Loki mulai ngetawain monsternya, karena gampang banget dikibulin. Tapi sialnya, jebakannya habis sebelum monsternya mati. Akhirnya, dia jadi nggak berdaya. Dan si monster udah siap-siap mau ngehajar dia sampai jadi debu. Tapi, sesaat sebelum Loki kena serangan, Alec dan yang lainnya akhirnya turun tangan buat nyelamatin dia. Ornest langsung narik Loki ke tempat aman, sementara sisanya nahan si monster.
Monster itu coba nyerang Alec, tapi Yorha langsung bikin perisai buat ngelindungin dia. Habis itu, monsternya langsung berbalik dan ngejar Ornes sama Loki. Monster itu kayaknya dendam kesumat sama Loki gara-gara semua jebakan yang dia pasang. Dan Ornes nggak bakal bisa lari lebih cepat dari monster itu di medan yang kayak gini. Jadi, dia muter balik, lari ke bawah kolong monster, terus ngelempar Loki ke arah Glacia biar dia yang urus. Yorha kemudian minta Glacia buat bawa Loki ke tempat yang lebih tinggi biar aman. Sementara itu, karena tangan Ornes udah nggak repot lagi, dia akhirnya bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Dia minta Yorha buat ngasih semua sihir pendukung yang dia bisa. Yorha pun langsung totalitas dan ngeluarin semua mantra penguat yang dia kuasai. Ornes langsung nerjang ke arah monster. Setelah ngeles dari serangan pertamanya, dia lompat ke udara dan nusuk si monster tepat di bawah matanya. Sayangnya, serangan itu nggak cukup kuat buat bikin monsternya pingsan. Jadi Ornes malah kepental dan jatuh ke tanah. Yorha lari buat ngecek keadaannya, dan pas si monster mau nginjek Ornes, dia masang perisai buat ngelindunginnya. Tapi, perisainya nggak bakal kuat nahan beban seberat itu lama-lama. Jadi dia teriak, minta Alec buat cepetan nyiapin mantranya dari atas tebing. Loki ngelihat pertempuran itu dari atas. Sebelumnya dia terlalu takut buat merhatiin. Tapi sekarang setelah dia fokus, dia kaget ngelihat Alec ternyata udah balik lagi. Loki udah denger banyak banget rumor hebat tentang dia. Jadi dia semangat banget pengen lihat apa yang bisa dilakuin sama si jenius legendaris itu. Pas banget dia ngomong gitu, Alec mulai ngebentuk beberapa lingkaran sihir secara bersamaan. Loki sampai melongo. Soalnya bisa ngerapal 3-5 mantra sekaligus aja udah masuk kategori jenius. Lah ini si Alec dengan santainya bikin 20 lingkaran sihir tanpa keringetan sama sekali. Si monster sadar kalau Alec lagi nyiapin jurus pamungkas. Jadi dia langsung nyerbu Alec buat ngegagalin. Tapi Ornes nggak ngebiarin itu terjadi. Begitu Alec selesai, dia langsung ngelepasin rentetan mantra petir tanpa henti buat ngelemahin si monster. Sebelum diakhiri dengan satu serangan terpusat, sialnya, monster itu berhasil lompat dan ngehindarin serangan terakhir tadi. Alec langsung ngasih peringatan ke semua orang buat siap-siap sama serangan baliknya. Ornes teriak manggil Glacia, minta dia buat ngasih tembakan perlindungan. Glacia langsung membidikan panahnya ke monster itu dan nembakin hujan panah buat ngelambatin gerakannya. Ini ngasih waktu yang cukup buat Yorha buat pakai sihir pengikat untuk nahan monster itu di tempat. Ornes langsung manfaatin kesempatan ini buat nancepin tombaknya lurus nembus kepala si monster. Ajaibnya, monster itu masih hidup dan coba ngelancarin satu serangan terakhir ke arah Alec. Tapi itu adalah kesalahan terbesar yang bisa dia buat. Karena Alec punya mantra yang pas banget buat situasi kayak gini. Gurunya ngajarin mantra ini bertahun-tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, cuma Alec satu-satunya penyihir yang bisa menggunakannya. Dengan sihir pembalik, serangan si monster dipantulkan balik dengan kekuatan penuh, menciptakan ledakan dahsyat. Setelah monsternya gosong, Ornes lompat dan ngasih serangan penutup, ngebebelah kepala monster itu jadi 2. Setelah pertarungan selesai, Loki nyamperin dan ngucapin selamat ke semua orang atas kerja bagus mereka. Dia terkesan banget sama aksi Alec, dan bilang kalau dia udah denger banyak soal kehebatan penyihir istana itu. Kayak gimana dia pernah ngalahin seekor Hydra, cuma dengan satu mantra. Alec berterima kasih atas pujiannya. Tapi dia ngasih tahu Loki kalau dia sebenarnya udah bukan penyihir istana lagi. Loki kaget banget dengernya. Menurut dia, para petinggi di istana kerajaan itu pasti bodoh banget. Kalau sampai mecat orang berbakat kayak Alec, dia berterima kasih karena Alec dan yang lain udah nyelamatin dia. Tapi sekarang sisa timnya mungkin masih sibuk ngelawan bos lantai yang lebih alot. Semua orang kaget pas dengar ada bos lantai kedua. Loki ngejelasin kalau waktu partinya sampai di sini, ternyata ada lebih dari satu bos lantai. Mereka nggak bisa ngelawan dua-duanya sekaligus. Jadi tugas Loki adalah mancing perhatian bos yang otaknya lebih cetek. Tugasnya adalah membawa bos itu menjauh supaya sisa timnya bisa ngurusin bos yang satunya lagi. Seorang satria berbaju zirah hitam. Tapi karena lantai ini penuh sama undead, bisa jadi itu cuma baju zirah yang kesurupan. Kalau memang begitu, serangan fisik nggak bakal terlalu mempan. Jadi kesempatan terbaik mereka buat ngalahinnya adalah pakai sihir. Loki ngasih Alec sebuah artefak berbentuk salib. Karena dia bisa lihat kalau Alec jago dalam pertarungan jarak dekat. Dia sering bikin dirinya kelihatan kayak ancaman terbesar, sekaligus target termudah buat dihabisi. Dengan cara itu, dia bisa ngecoh musuh. Alec kaget Loki bisa nyimpulin semua itu cuma dengan nonton.
Dia bertarung beberapa menit. Tapi sebagai ahli strategi, emang udah tugasnya Loki buat jadi orang yang jeli. Dia bilang ke Alec kalau artefak di tangannya itu namanya Sword. Dan Alec boleh milikin itu gratis. Tapi dengan satu syarat, Klesia sama Ornes langsung gak suka dengernya. Soalnya nggak mungkin Loki ngasih barang berharga gitu, tanpa ada udang di balik batu. Loki bilang syaratnya nggak berat-berat amat. Dia cuma mau Alec nggak pakai sihir sama sekali pas ngelawan bos kedua nanti. Yang lain langsung bilang, Loki udah gila, nyuruh penyihir bertarung tanpa sihir. Tapi Loki ngeyakinin kalau dia udah punya rencana matang. Dia ngejelasin kalau tipu daya dan muslihat itu udah jadi makanan sehari-harinya. Karena si Satria kematian itu, kemungkinan besar ngira mereka bakal nyerang pakai sihir. Ngelakuin kebalikannya pasti bakal bikin dia kaget dan lengah. Ngomong-ngomong, ingat pangeran yang memecat Alec? Nah, ini dia sekarang. Dia dan yang lainnya saat ini sedang dikejar-kejar di dalam sebuah dungeon oleh dua monster ulat. Dan sang pangeran sama sekali tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Karena sebelumnya dia tidak pernah kesulitan melawan monster jenis ini. Dia memerintahkan Lenny untuk segera menggunakan sihir untuk melenyapkan mereka. Dan Lenny pun mencobanya. Tetapi entah kenapa sihirnya tidak berfungsi saat itu. Sang pangeran menyebutnya tidak berguna dan memutuskan bahwa dia harus menebas monster-monster itu sendirian. Tapi saat dia berbalik dan mencoba menebas salah satunya, pedangnya malah terpental. Dan pada saat itulah dia sadar kalau kemampuannya mungkin sudah tumpul. Lenny kemudian meraih sang pangeran dari lantai setelah dia dihajar dan mulai berlari menuju pintu keluar. Selama itu, sang pangeran mencoba mencari tahu apa yang salah. Dulu, ayunannya jauh lebih kuat. Dan setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa penurunan kekuatannya terjadi tepat di sekitar waktu dia menendang Alec keluar dari tim. Namun, bukannya menerima bahwa Alec sebenarnya berkontribusi pada tim. Sang pangeran malah sampai pada kesimpulan bahwa Alec pasti telah mengutuknya untuk balas dendam. Setelah berhasil kabur dari dungeon, pangeran pergi menemui salah satu penyihir kerajaan. Namanya Vogan Fornius. Tujuannya untuk memeriksa apakah ada kutukan yang menempel padanya. Setelah pemindaian sihir singkat, Vogan memberitahunya tidak ada kutukan apapun. Sang pangeran tidak percaya, karena mustahil dia akan kesulitan membersihkan lantai ke-30 jika Alec tidak mengutuknya. Tapi Vogan tahu ada medan anti-sihir di lantai ke-30. Jadi dia bilang pada pangeran bahwa dia mungkin hanya merasa lebih lemah karena sihir pendukungnya tidak bekerja. Sang pangeran mendengus dan berkata bahwa semua sihir pendukung adalah sampah tak berguna yang diandalkan oleh para pengecut seperti Alec. Vogan berusaha keras untuk tetap tenang menghadapi omong kosong total yang dilontarkan pangeran. Namun, dia merasa aneh bahwa Alec tidak memperingatkan pangeran tentang medan anti-sihir di sana sebelumnya. Mengingat Alec adalah murid legendaris yang berhasil mencapai lantai ke-68. Sang pangeran tertawa dan memberitahu Vogan bahwa tidak mungkin si bodoh seperti Alec benar-benar mencapai sesuatu seperti itu. Jadi, itu mungkin hanya rumor yang disebarkan oleh rakyat jelata di antara mereka sendiri. Logan bahkan tidak repot-repot mencoba mengoreksi sang pangeran. Karena tidak ada obat untuk kebodohan yang sombong. Tetapi tiba-tiba seorang penjaga memasuki ruangan untuk memberitahu pangeran bahwa raja ingin berbicara dengannya mengenai situasi dengan Alec. Pangeran tersenyum, karena dia pikir ayahnya akan memihaknya. Tetapi, begitu dia tiba, raja mulai menceritakan sebuah kisah tentang Eldas. Dia menjelaskan bahwa Eldas adalah seorang penyihir istana yang telah dia usir bertahun-tahun yang lalu. Dan dia adalah orang yang sangat bodoh. Eldas adalah seorang bangsawan yang berani berdiri di hadapannya raja. Galdanadan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak mengubah cara rakyat jelata dan penyihir istana diperlakukan, sebuah tragedi besar akan menimpa bangsa dalam waktu dekat. Sang pangeran angkat bicara dan mengatakan, Eldas pantas diusir, karena tidak ada bangsawan yang boleh berbicara kepada raja dengan cara seperti itu. Tapi bukan itu alasan raja menyebutnya bodoh. Setelah Eldas diusir, dia dicopot dari gelar bangsawannya dan memutuskan untuk masuk ke Akademi Sihir, membungkam para pengkritiknya dengan keterampilannya yang luar biasa dan lulus sebagai lulusan terbaik. Namun, meskipun dia bisa memilih untuk melakukan apa saja dengan ketenaran dan kekuatannya, dia dengan bodohnya memilih untuk kembali ke kastil dan bekerja sebagai penyihir istana. Selama menjadi penyihir istana, dia terus mengatakan kepada raja bahwa rakyat jelata tidak berharga dan dia perlu mengubah cara memperlakukan mereka. Sampai akhirnya dia menghilang setahun kemudian. Raja tidak terlalu memikirkan kata-kata Eldas pada saat itu. Tetapi akhir-akhir ini dia mulai bertanya-tanya, apakah Eldas mungkin benar? Itulah sebabnya
dia memerintahkan pangeran untuk menjelajahi dungeon. Dia ingin melihat apakah para bangsawan benar-benar lebih baik dari rakyat jelata. Tapi mengingat kondisi pangeran, sepertinya dia salah. Dia mengatakan, mungkin sudah waktunya untuk mengubah kebijakan diskriminasi mereka terhadap rakyat jelata. Jadi mulai sekarang dia berencana untuk mempekerjakan mereka yang berbakat, terlepas dari latar belakang mereka. Sang pangeran tertegun dan mengatakan kepada ayahnya bahwa itu akan menjadi aib bagi nama keluarga mereka jika mereka menerima rakyat jelata sebagai sederajat. Dan raja mengakui bahwa dialah yang membesarkan pangeran untuk percaya akan hal itu. Tapi segalanya perlu berubah. Sang pangeran mencoba berargumen bahwa bergaul dengan rakyat jelata seperti Alec hanya akan membawa kemalangan. Dan dia menggunakan kondisinya saat ini sebagai buktinya. Tetapi tiba-tiba seorang penjaga datang dan memberikan kepada Regulus sisa-sisa buku yang ditulis oleh Alec. Raja menjelaskan bahwa sebelum Alec pergi, dia membuat panduan komprehensif tentang cara membersihkan lantai ke-30 dungeon untuk Regulus. Tetapi buku itu disobek oleh Lenny sebelum Regulus sempat melihatnya. Pangeran tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Jadi dia memberitahu ayahnya bahwa dia merasa tidak enak badan dan pamit. Saat Regulus pergi, Raja berbicara dengan Vogan dan mengatakan kepadanya bahwa meskipun mungkin sulit, dia akan sangat menghargai jika Vogan mau membantu Regulus sebanyak mungkin. Dan Vogan berjanji untuk melakukan yang terbaik. Sementara itu, Regulus mengalami gangguan mental. Karena jika Alec benar-benar berpengetahuan dan berbakat selama ini, itu berarti dialah masalahnya selama ini. Dan dia tidak bisa menerimanya. Sementara itu, GP Haki Alec, dia saat ini meminta Loki untuk menjelaskan mengapa dia tidak ingin dia menggunakan sihir untuk melawan bos. Dia mengerti bahwa artefak itu kuat. Bos itu seharusnya kebal terhadap serangan fisik. Jadi, dia tidak berpikir dia akan bisa mengalahkannya hanya dengan pedang. Namun, Loki mengatakan dia tidak pernah berharap Alec mengalahkannya dengan pedang. Dia hanya ingin Alec berpura-pura menjadi petarung jarak dekat, sehingga bos tidak akan menduganya menggunakan sihir. Yang lain mengerti rencananya, tetapi Kraya tidak mengerti mengapa mereka perlu bersusah payah menipu monster itu. Jadi Loki memberitahunya bahwa bos ini sama cerdasnya dengan mereka. Alec merasa sulit untuk percaya, dan Loki mengerti mengapa dia skeptis. Tapi yang dia minta hanyalah agar Alec tetap menggunakan pedangnya. Setidaknya sampai Loki memberikan sinyal. Dan Alec setuju untuk mengikuti rencana Loki. Dan dengan catatan itu, Loki memberitahu Kraya ada sesuatu yang dia butuhkan bantuannya. Akan terlalu lama untuk mencapai teman-temannya dengan berjalan kaki. Jadi dia ingin menggunakan sihir teleportasi. Tetapi, dia tidak punya cukup mana untuk menggunakannya sendiri saat ini. Jadi dia membutuhkan bantuan Kraya. Yang lain, semua panik saat mendengar sihir teleportasi, karena itu seharusnya menjadi rahasia negara yang dijaga ketat, dan hanya mengetahuinya saja bisa membuat mereka dalam masalah. Tapi tidak ada pilihan lain di sini. Jadi mereka memutuskan untuk menyalahkan Loki jika terjadi kesalahan. Sementara Loki sedang menggambar lingkaran dan menunjukkan kepada Kraya cara kerja teleportasi. Alec berbicara dengan Nola dan bertanya apakah Loki adalah seseorang yang bisa dia percayai. Nola mengatakan kepadanya bahwa secara pribadi dia tidak suka kepribadian Loki. Tetapi dalam situasi serius, kamu benar-benar bisa mengandalkannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebagai contoh, dia memberitahu Alec bahwa 2 tahun lalu, Loki mengordinasikan serangan besar-besaran di dungeon tingkat kesulitan tinggi, dan berkat perencanaannya, misi tersebut berhasil, tanpa satu pun korban. Karena itu masalahnya, Alec memutuskan untuk sepenuhnya percaya pada rencana Loki, dan begitu lingkaran teleportasi siap, mereka semua melangkah masuk. Nola kagum, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat sihir teleportasi sungguhan beraksi. Tapi Loki memberitahunya, ini hanyalah versi yang disederhanakan, yang akan mengirim mereka ke lokasi pilihannya. Dengan catatan itu, dia memperingatkan semua orang bahwa dia akan menteleportasi mereka tepat di depan bos. Jadi mereka harus siap bertarung begitu mereka mendarat. Loki kemudian mengaktifkan lingkaran teleportasi, dan dalam sekejap, mereka semua lenyap dari tempat itu dan mendarat tepat di depan anggota parti Loki lainnya yang sedang bertarung melawan Satria Kegelapan. Keduanya telah melakukan yang terbaik untuk menahannya sampai sekarang. Tetapi mereka belum bisa memberikan banyak kerusakan dan mereka kehabisan stamina. Tapi untungnya,
Ernest melompat masuk untuk memberi mereka kesempatan mundur. Dia berbenturan dengan satria itu, dan sementara satria itu fokus pada Ernest, Alec mencoba menyelinap ke belakangnya untuk serangan diam-diam. Tetapi satria itu bereaksi seketika, dan melompat ke udara untuk menghindari serangan. Ia kemudian menyerang keduanya. Dan sementara itu, Loki dan Kraya datang untuk membantu membawa Rywell dan Marple ke tempat yang aman. Sirah satria itu sangat keras. Dan dari kelihatannya, tidak ada orang di dalamnya. Tapi itu tidak membuat perbedaan bagi Ernest. Dia berlari ke depan untuk menyerang satria itu. Dan satria itu mencoba melompati dia. Tetapi Ernest sudah merencanakannya. Jadi dia menjepit jubahnya ke tanah, memberi Alec kesempatan sempurna untuk memenggal kepala satria itu. Saat helm logam itu jatuh ke tanah, Alec bertanya-tanya, apakah itu benar-benar cukup untuk mengalahkan monster itu? Tapi hal-hal tidak pernah semudah itu dalam situasi seperti ini. Satria itu tiba-tiba mulai bergerak lagi dengan puluhan sulur aneh keluar dari lehernya. Dan jelas bahwa ini pasti seorang dulahan tanpa kepala. Dan itu pasti berarti monster yang mereka bunuh sebelumnya adalah tunggangannya. Alex sempat melamun sejenak di sana. Dan pada saat dia sadar kembali, dia mendapati dulahan sudah di udara di atasnya, bersiap untuk menyerang. Dia mengangkat pedangnya untuk membela diri, tetapi dia nyaris tidak bisa menahan serangannya. Monster itu jauh lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Jadi Alex menyadari monster itu pasti menahan diri sebelumnya, dan itu berarti pertarungan akan semakin sulit dari sini. Tapi untungnya dia tidak harus menghadapinya sendirian. Sementara Alec berhadapan dengan satria itu, Nola terus memberikan buff pada Ernest, dan begitu dia siap, dia melesat maju dan menyerang satria dengan kekuatan penuh, memberi Alec kesempatan untuk memukulnya mundur. Alec tidak percaya betapa tahannya zirah makhluk itu, dan jika pedang ini bukan artefak, pasti sudah lama hancur berkeping-keping karena kekuatan pukulan satria itu. Belum lagi fakta bahwa karena satria itu adalah undead, tidak peduli berapa kali mereka memukulnya, ia akan selalu beregenerasi dan bangkit kembali. Omong-gomong, satria itu berhasil mengambil kembali kepalanya dan memasangnya kembali ke tubuhnya, sebelum mengeluarkan teriakan yang memekakan telinga, yang membuat semua orang linglung. Ia kemudian mengincar Alec dan menendangnya sekuat tenaga, membuat Alec terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Tetapi untungnya, sebelum dia menabrak dinding, Nola berhasil menggunakan penghalang untuk meredam benturan untuknya. Dia berlari untuk memeriksa apakah Alec baik-baik saja, dan dia mengatakan padanya dia baik-baik saja. Dia hanya tidak menyangka satria itu bisa menggunakan seni bela diri dengan begitu baik. Jika Nola tidak menyelamatkannya dengan penghalang itu, maka ada kemungkinan besar dia bisa saja mati barusan. Jadi dia bertanya pada Loki, berapa lama lagi dia harus terus bertarung dengan pedang. Loki masih di tengah persiapannya. Jadi dia memberitahu Alec bahwa dia harus bertahan selama 5 menit lagi. Mudah untuk mengatakannya. Tetapi Alec hampir mati oleh makhluk itu barusan, dan dia hanya memiliki 3 ramuan tersisa. Ernest nyaris tidak bisa bertahan saat ini. Jadi dia berteriak agar Alec kembali ke pertarungan. Dan keduanya melakukan yang terbaik untuk membuat satria itu sibuk selama beberapa menit berikutnya. Akhirnya, persiapan 5 menit Loki selesai. Jadi dia mengaktifkan lingkaran sihir raksasa, dan mulai tertawa. Melihat ini menyebabkan satria itu panik dan langsung menyerang Loki, menebas dadanya. Tapi itulah yang sebenarnya diinginkan. Loki terungkap bahwa ini semua hanyalah ilusi dan lingkaran sihir raksasa itu hanyalah tipuan untuk memancing satria ke dalam perangkap. Tepat pada saat itu, es mulai terbentuk di bawah kaki satria. Saat Loki yang asli mengawasi dari atas menara, Ernest kemudian menginjak perangkap teleportasi yang dipasang Loki dan Kraya, dan dia dikirim tepat di belakang satria, memungkinkannya untuk menjatuhkannya ke depan, tepat sebelum Marple melompat turun dari lengkungan dengan ayunan dari atas. Satria itu berhasil menghindar. Tetapi itu juga bagian dari rencana, karena Loki telah memasang perangkap es lain untuk mengurangi kecepatannya. Satria itu menyadari bahwa Loki adalah orang di balik semua jebakan. Jadi, dia memanjat menara untuk menghabisinya. Loki mengeluarkan pedang sihir untuk menahannya. Tetapi Rywell khawatir karena Loki tidak cukup kuat untuk menangani satria itu sendirian. Dia memang membuat persiapan dengan meminta Nola untuk memberikan peningkatan kekuatan 7 kali lipat padanya. Tetapi tubuhnya tidak terbiasa dengan tekanan semacam ini. Jadi dia nyaris tidak bisa bertahan. Sementara Loki membuat satria itu sibuk. Nola mengucapkan mantra pengikat untuk menjebaknya di tempat. Tetapi satria itu masih berhasil mendaratkan pukulan pada Loki, menjatuhkannya dari lengkungan,
dan membuatnya jatuh ke tanah. Namun, Loki tidak menunjukkan kekhawatiran karena semuanya berjalan persis seperti yang dia pikirkan. Alec mengangguk, siap untuk melancarkan serangan pamungkas. Sambil mengamati Alec mempersiapkan serangan terakhirnya, Loki menyadari kalau formasi sihir yang diciptakan Alec jauh lebih banyak daripada saat melawan naga. Karena harus mengeluarkan kekuatan sihir yang begitu besar, Alec sempat terhuyung-huyung. Tapi, ia berhasil bangkit kembali untuk menyelesaikan mantranya. Saat tubuh Alec bersinar karena energi yang meluap, semakin banyak formasi sihir mengelilingi sang satria. Akhirnya, Alec melepaskan kombinasi dahsyat Thunderbolt yang membuat monster itu menjerit kesakitan. Akan tetapi, satria perkasa itu berhasil menerobos segelnya dan berusaha kabur. Sadar ini adalah kesempatan terakhirnya. Alec berjuang untuk menambah kekuatan pada mantranya, tapi tubuhnya sudah mencapai batas. Loki sadar bahwa ini sudah gila. Alec sudah menggunakan jurus pamungkasnya 2 kali, jadi wajar saja kalau ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sementara itu, Alec berjuang keras untuk mempertahankan mantranya. Tiba-tiba, ia teringat kata-kata ejekan Regles saat memecatnya dulu. Lalu, ia teringat sambutan hangat dari timnya sendiri setelah itu. Tak mau mengecewakan mereka, Alec mengangkat tongkatnya sekali lagi. Bertekad untuk membuat teman-temannya bangga. Alec melangkah maju dan merapal mantra baru bernama Vajra. Mantra ini menggabungkan semua formasi petirnya dan melepaskan seekor naga raksasa. Saat anggota tim yang lain hanya bisa menonton dengan kaget, Alec bersiap untuk menghancurkan Dark Knight dengan naga petirnya. Tak lama kemudian, monster itu berhasil lepas dari segel Yorha dan menyerbu ke depan. Alec segera melepaskan naganya, yang melesat maju dan melahap monster logam itu, menghancurkan seluruh tubuhnya hingga berkeping-keping. Setelah bos berhasil dikalahkan, Alec akhirnya ambruk ke tanah karena kelelahan. Ia merasa senang karena bisa mengandalkan rekan satu timnya untuk melindunginya. Tapi Yorha mengingatkannya bahwa mereka di sini hanya untuk bersenang-senang. Ernest berpikir bahwa Alec yang dulu akhirnya kembali dengan kekuatan penuh. Tapi Kroger bilang, ia masih bisa lebih hebat lagi. Kroger tertawa kecil sebelum bertanya pada Alec, apakah kali ini ia memenangkan taruhan mereka. Mengingat taruhan mereka adalah siapapun yang jatuh lebih dulu, dialah yang kalah. Alec jadi kesal pada Ernest karena dianggap tidak adil. Tahu kalau posisi Alec memang tidak menguntungkan, Ernest memutuskan untuk memberinya hukuman yang lebih ringan. Ia menyuruh Alec untuk tidak pernah lagi menyimpan rahasia dari tim mereka, dan mengatakan bahwa Alec harus selalu bergantung pada teman-temannya untuk menyelesaikan masalah. Melihat kepedulian tulus dari sahabatnya, air mata mengalir di wajah Alec saat ia bercanda tentang hukuman yang ringan itu. Ernest bertanya-tanya apakah Alec benar-benar ingin menderita. Jadi Alec memutuskan untuk tidak mencari gara-gara. Saat Alec merasa bersyukur memiliki teman-teman yang luar biasa, Ruel dan Marbel berjalan mendekat. Ruel berterima kasih pada Alec karena telah menyelamatkan nyawa seluruh timnya sambil memperkenalkan diri sebagai pemimpin party. Tiba-tiba, Marbel muncul entah dari mana dan mencium pipi Alec yang sontak membuat Yorha cemburu. Marbel berterima kasih atas bantuannya dan mengundangnya untuk menjelajahi dungeon bersama partinya. Yorha mengingatkannya bahwa Alec adalah milik timnya, sementara Loki memuji penampilannya yang luar biasa. Saat Loki berterima kasih pada tim karena telah menyelamatkan nyawanya, Ernest dan Kroger mulai menggodanya untuk memberikan sesuatu sebagai balasannya. Merasa tertekan, Loki akhirnya setuju, sambil bertanya-tanya mengapa mereka berdua bekerja sama untuk membulinya. Lalu Loki berbalik, mengira parti itu ingin ia memberikan surat rekomendasi untuk mereka. Alec bertanya-tanya, apa gunanya surat itu? Ruel pun menjelaskan bahwa untuk bisa dipromosikan ke peringkat S, semua parti peringkat A membutuhkan surat rekomendasi dan persetujuan dari Guild Master. Ia meyakinkan Alec bahwa ia sendiri yang akan menulis surat rekomendasi itu, dan Ernest berpikir lebih baik mengirim Ruel daripada Loki. Merasa diserang, Loki bertanya, apakah semua orang begitu membencinya? Dan benar saja, setiap orang mengangguk, menertawakan penderitaannya. Setelah diskusi mereka selesai, Alec menuju ke tempat ia mengalahkan satria itu dan mengambil inti monsternya. Setelah inti monster diambil, parti Ruel mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan dungeon. Mereka memuji parti Lasting Period atas kemampuan mereka yang luar biasa. Dan mereka semua tersenyum, merayakan pekerjaan yang selesai dengan baik. Setelah
itu. Party kembali ke guild, di mana Alec mendapatkan hadiahnya dari petugas guild. Petugas itu melepasnya, pergi setelah memuji penampilannya. Tak lama, Alec bertemu dengan guildmaster yang memberitahunya bahwa ada pengunjung dari Galdana. Saat Alec bertemu dengan pengunjung ini, ia baru tahu kalau orang itu adalah Vogan. Vogan bertanya, apakah Alec sengaja menyembunyikan kemampuannya agar sang pangeran mati? Namun, Alec mengingatkannya bahwa pangeran kecil yang manja itu tidak akan mau mendengarkannya, yang langsung membungkam Vogan. Lalu Alec bertanya, apakah sang pangeran sudah punya penyihir istana yang baru? Vogan tertawa dan menjelaskan bahwa si bocah manja itu sudah dibuat sadar diri di lantai ke-30 dungeon. Vogan mengatakan bahwa ia dipekerjakan untuk mengajar sang pangeran dan menjadi pengawalnya, tapi ia sudah muak dengan sikapnya. Menyadari bahwa Vogan adalah pengawal pangeran, Alec menduga bahwa Regulus pasti ada di guild juga. Ia bertanya pada Vogan di mana pangeran sekarang, dan Vogan menjelaskan bahwa ia ada di arena guild untuk menghindarinya. Alec memintanya untuk mengantarnya ke sana, karena ia punya urusan yang harus diselesaikan dengan Regulus. Saat mereka berdua berjalan menuruni tangga menuju arena bawah tanah, Vogan bertanya-tanya mengapa sang pangeran begitu kaku dengan pandangannya tentang kaum bangsawan. Alec berpikir itu wajar saja bagi para bangsawan untuk bertingkah sombong, dan Vogan hanya bisa menghela napas frustrasi. Ini mengejutkan Alec, yang menunjukkan bahwa Vogan sendiri adalah seorang bangsawan. Namun Vogan mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan status yang tidak berarti, dan ia benci cara berpikir Regulus. Tak lama, mereka memasuki arena di mana Alec menemukan sang pangeran berdiri di tengah kepulan debu. Saat Regulus berbalik, ia menatap tajam ke arah Alec dan mengungkapkan apa yang dikatakan raja kepadanya. Alec terkejut bahwa raja yang tegas itu ternyata ingin mengubah istananya. Tetapi Regulus mengatakan bahwa ia hanya akan menerima perubahan itu karena diperintahkan oleh ayahnya. Ia menunjuk Alec dengan marah, berteriak bahwa rakyat jelata rendahan tidak pantas bekerja dengan bangsawan suci sepertinya. Frustrasi karena ia tumbuh sepanjang hidupnya dengan berpikir bahwa ia lebih baik dari semua orang. Regulus mulai berteriak dan mencengkeram kerah baju Alec saat sang pangeran meneteskan air mata. Kewalahan oleh emosi, Alec mengakui bahwa ia tidak bisa memahami perasaannya. Namun, ia mengatakan pada si bocah manja itu bahwa ini adalah kesalahannya sendiri karena tidak pernah mau mendengarkannya. Regulus menjadi marah, tapi Alec menepisnya, mengatakan bahwa jika saja ia mendengarkannya, ia tidak akan dipermalukan di dungeon, meskipun ia berada di pihak yang salah. Ego Regulus membuatnya buta dan ia menolak untuk mendengarkan. Ia meletakkan tangan di dadanya yang mulai bersinar dan memanggil senjatanya untuk menantang Alec. Regulus memberitahu Vogan bahwa ia tidak berpikir raja benar, dan Vogan mengangguk sambil mendengarkan. Sang pangeran menyuruhnya untuk membuat raja mengubah keputusannya. Jika ia bisa mengalahkan Alec dan membuktikan keunggulan kaum bangsawan, setelah pengumumannya, Regulus menyerang Alec, yang berhasil menangkis serangannya. Alec merasa terkejut karena Regulus beralih menggunakan pedang kembar, dan sang pangeran mengatakan itu hanyalah artefak kuno. Ia mengingatkan Alec bahwa Alec sendirilah yang menyuruhnya untuk berhenti menggunakan pedang yang lebih berat. Alec pernah menyarankan Regulus untuk beralih ke pedang kembar yang lebih kecil, karena akan lebih mudah digunakan. Dengan tubuhnya yang lebih mudah, bahkan setelah mengikuti nasihatnya, sang pangeran tetap jatuh ke tanah saat Alec menghindari serangannya. Melihat semangat tiba-tiba dari sang pangeran, Alec bertanya pada Vogan, apakah ia yang mendorongnya untuk melakukan ini? Sang pengawal dengan tenang memberitahu Alec bahwa ia ingin Regulus melihat sendiri kemampuan rakyat jelata dengan matanya, karena ia terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Saat sang pangeran berjuang untuk bangkit, Vogan menyuruhnya untuk membuktikan bualan tentang kaum bangsawan dengan tindakannya. Marah dengan ejekan itu, Regulus mencoba menyerang lagi, tetapi Alec menangkisnya sekali lagi. Sementara sang pangeran mati-matian menebas Alec. Vogan mengungkapkan bahwa ia mengatakan kepada pangeran bahwa ia akan mendapatkan rasa hormatnya jika ia mengambil tindakan, bahkan jika ia tidak bisa membuktikan dirinya. Kemudian Regulus melancarkan serangan khusus untuk menembus pertahanan Alec, tapi ia tetap berhasil menangkis serangan itu. Karena kelelahan, Regulus sadar bahwa Alec memperkuat kemampuannya sendiri melalui sihir pendukung. Ia ingat bahwa saat menjelajahi dungeon bersama Alec, ia tidak pernah merasa lelah karena sihir pendukungnya
melindunginya selama tindakan nekatnya. Sebagai tanggapan, Alec mengatakan bahwa ia hanya melakukan tugasnya. Tapi Regulus mengungkapkan bahwa ketika ia pergi ke dungeon setelah memecatnya, ia selalu kalah telak setiap saat. Frustrasi dengan kekalahan beruntunnya, Regulus akhirnya membaca catatan Alec. Meskipun itu sangat menyakiti egonya yang besar. Regulus mengakui bahwa catatan Alec sempurna dan sangat teliti. Hal itu membuat Regulus benar-benar frustrasi karena Alec bahkan bisa memprediksi apa yang akan ia lakukan dalam situasi berbahaya. Jadi ia berpikir bahwa Alec adalah seorang jenius sejati. Sayangnya, meskipun mengakui kemampuan Alec, Regulus mengatakan bahwa ia tetap ingin mengalahkannya. Ia menantang Alec untuk menganggapnya serius. Jadi sang penyihir akhirnya memanggil pedangnya. Kali ini, ia menjadi serius dan mengingatkan pangeran bahwa ia bisa dengan mudah menghancurkannya. Sebelum bergerak, Alec bertanya kepada pangeran apakah raja benar-benar berpikir kerajaan mereka perlu berubah. Sang pangeran mengungkapkan bahwa raja sedang menguji kemampuan kaum bangsawan dan rakyat jelata. Jadi ia menyuruhnya menjelajahi dungeon untuk sebuah eksperimen. Regulus merasa terhina karena ia hanya menjadi proyek percobaan bagi ayahnya. Dan Alec akhirnya menyadari mengapa raja begitu baik padanya selama bertahun-tahun. Sang pangeran bertanya apakah ia sudah puas, tetapi Alec mengatakan bahwa sebelumnya ia berpikir telah menyia-nyiakan semua tahun-tahunnya di istana. Namun, jika raja berubah pikiran, itu berarti usaha dan perjuangan Elta selama bertahun-tahun yang lalu tidaklah sia-sia. Saat Alec menyatakan kebahagiaannya, Regulus terkejut. Kemudian Alec akhirnya menggenggam pedangnya, siap untuk menyelesaikan duel. Tiba-tiba, ia muncul di hadapan Regulus dalam sekejap dan mengangkat pedangnya. Saat pangeran manja itu bergidik ketakutan, Alec menjatuhkan pedangnya di depan Vogan. Begitu debu mereda, Regulus hanya bisa menatap Alec dari tanah. Ia dengan marah bertanya, mengapa Alec tidak memukulnya? Bertanya-tanya apakah ia mengasihaninya. Regulus terus bertanya, mengapa Alec tidak lebih marah padanya? Mengingat semua saat ia mempermalukannya tanpa alasan. Saat sang pangeran terus mengoceh, Alec menatapnya dalam diam. Ketika Regulus menangis, pangeran muda itu kehilangan semua harapan. Berpikir bahwa cita-cita dan impian sebelumnya menjadi sama sekali tidak berarti. Sang pangeran bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, karena ia tidak tahu lagi mana yang benar. Ia berpikir mungkin jika ia mati, ayahnya akan mempertimbangkan kembali keputusannya dalam kesedihan. Namun, dengan Alec yang menatapnya dengan kasihan, Regulus berpikir bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Dalam keputusasaannya, Regulus bertanya pada Alec apa yang harus ia lakukan selanjutnya, yang membuatnya tertawa. Alec meminta maaf karena tertawa, tetapi mengatakan bahwa ia tidak pernah menyangka sang pangeran akan tiba-tiba meminta nasihat hidup darinya. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya ia juga ingin menghajar Regulus dan membalas dendam atas semua penderitaan yang ia sebabkan. Namun, dengan sang pangeran menangis dan memohon bantuannya, ia tidak bisa menahan tawa melihat absurditas situasi ini. Kemudian, untuk menjawab Regulus, Alec mengatakan bahwa ia tidak tahu, karena ia sendiri selalu bergantung pada orang lain. Karena betapa tidak terduganya hidup ini. Alec mengatakan bahwa bahkan ia sendiri kesulitan menjawab apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Namun, ia memberitahu sang pangeran bahwa ia tidak seharusnya meminta nasihat dari orang lain dan harus membuat keputusannya sendiri tentang apa yang harus dilakukan. Mendengar nasihatnya, Regulus menjadi tenang dan menyadari bahwa ia harus menjawab pertanyaannya sendiri. Kemudian ia meminta sebuah barang pada Vogan, yang langsung menyerahkan jubah penyihir istana kepada sang pangeran. Regulus menawarkan jubah itu kepada Alec, mengatakan bahwa ia telah mengambilnya secara tidak adil. Pada saat itu, Vogan juga menunjukkan surat dari istana kerajaan, dan Alec bertanya apakah itu adalah perintah kerajaan. Vogan mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah permintaan dari raja. Alec pun menolak untuk mengambil jubah itu. Ia memberitahu sang pangeran bahwa ia tidak ingin meninggalkan teman-temannya dan tidak akan pernah menjadi penyihir istana lagi. Alec menyuruhnya untuk menyampaikan salam hangatnya kepada raja. Sang pangeran melempar jubah itu ke arahnya, menyerah pada Alec. Regulus berbalik untuk pergi, mengatakan bahwa Alec benar-benar pecundang karena menolak kebaikan raja. Alec menyeringai mengatakan bahwa ia sudah menjadi rakyat jelata yang tidak berguna, jadi ia tidak akan rugi banyak.
Akhirnya, Regulus mengatakan bahwa ia membenci Alec, dan Alec menjawab bahwa ia merasakan hal yang sama. Mendengar persetujuannya, Regulus pergi kali ini dengan senyum di wajahnya. Vaughan berbalik untuk mengikuti tuan mudanya, sementara Alec tertawa, akhirnya merasa bebas.